Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 25 Juni 2021 dengan judul Hikmat Ilahi. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebaikan dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Kami tidur dengan begitu nyenyak. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mengerti dan kami mempraktikkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 8 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Mari kita ikuti penjelasannya. Kalau saja Adam dan Hawa tidak pernah menyentuh pohon terlarang itu, Tuhan pastilah telah menanamkan ke dalam diri mereka pengetahuan-pengetahuan yang tidak menyebabkan kutukan dosa, pengetahuan yang akan membawa kebahagiaan kekal bagi mereka. Satu-satunya pengetahuan yang mereka peroleh atas ketidaktaatan mereka adalah pengetahuan tentang dosa dan akibatnya. Zaman demi zaman, keingintahuan manusia telah menuntun mereka mencari pohon pengetahuan, dan seringkali mereka mengira sedang memetik buah paling penting, padahal seperti penelitian Salomo, mereka mendapatinya sia-sia dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengetahuan tentang kesucian sejati yang akan membukakan bagi mereka pintu-pintu gerbang kota suci Allah. Ambisi manusia selama ini mencari pengetahuan semacam itu yang akan membawa mereka pada kejayaan, mengagungkan diri, dan keunggulan. Demikianlah Adam dan Hawa dijerat oleh iblis sampai kekang yang dipasang Allah hancur, dan pendidikan mereka di bawah pengejaran guru pendusta pun mulai untuk memiliki pengetahuan yang tidak dikehendaki Allah bagi mereka. Hikmat sejati adalah harta yang bertahan lama sampai kekekalan. Banyak orang yang dianggap dunia sebagai bijaksana, hanya bijaksana dalam pikiran mereka saja, terisi dengan pengetahuan hikmat duniawi. Mereka tidak pernah masuk ke dalam taman Allah, mengenal harta karun pengetahuan yang berisi firman-Nya yang kudus. Menganggap diri mereka bijak, mereka tidak mengetahui mengenai hikmat yang harus diperoleh semua orang yang menginginkan kehidupan kekal. Orang yang tidak terpelajar, jika ia mengenal Allah dan Yesus Kristus, memiliki hikmat yang lebih tahan lama daripada orang yang paling terpelajar yang mengabaikan perintah Allah. Hikmat ilahi harus menjadi pelita pada kakimu. Segala sesuatu yang bisa dikoyakkan dan terkoyakkan, namun bila berakar dan tertanam dalam kebenaran, maka engkau akan tinggal bersama hal-hal yang tidak terkoyakkan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami. Hikmat ilahi harus menjadi pelita pada kakimu. Segala sesuatu yang bisa dikoyakkan akan terkoyakkan. Namun bila berakar dan tertanam dalam kebenaran, maka engkau akan tinggal bersama hal-hal yang tidak terkoyakkan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya,
kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi pelihara mereka. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam pelayanan dan pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka bekerja melayani tanpa pamrih dan menghitung waktu, Tuhan. Oleh sebab itu, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat sorga dan sukacita di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami teringat guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa. Saat ini mereka sudah memasuki masa liburan. Dimanapun mereka berada, Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Kami berdoa untuk pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sedang melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah pandemi ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar di dalam pelayanan mereka begitu penuh dengan sukacita, dan umat-umat Tuhan pun juga akan mengalaminya dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu. Mereka juga membutuhkan kuasa dan hikmat Tuhan. Curahkanlah pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia di dalam pergumulan pekerjaan mereka, yang sedang putus asa di dalam kebimbangan. Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Anak-anak mereka yang membutuhkan uang untuk melanjutkan pendidikan, juga Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Yang sedang sakit, kiranya Tuhan jamah tubuh mereka yang lemah melalui makanan, minuman, obat yang dipergunakan, agar dapat memperoleh kesembuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.